Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah kita secara online, ibadah Minggu pagi 27 September 2020. Kami beri kesempatan kepada Bapak Ibu semua untuk mengambil waktu saat teduh untuk mempersiapkan diri kita untuk ibadah pagi ini. Mari kita menghayati ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan NKB 7 ayat 1 dan 2. Nyanyikanlah nyanyian baru. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Nas pembimbing dalam kebaktian minggu ini terambil dari kitab 2 Korintus pasal 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Mari kita satu hati dalam doa syukur. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan ini. Kami boleh ibadah secara virtual, Jemaat GKP Betani Tanah Tinggi. Allah memberkati kami dalam beribadah. Kami boleh belajar bersyukur, boleh belajar menunjukkan bakti kami dalam pujian penyembahan, bahkan tekad kami dengan kasih kuasa Roh Kudus melakukan kehendak-Mu. Tuntun kami ya Allah, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jikalau kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Karena itu marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah kita secara bersama-sama, diawali dengan pengakuan dosa secara pribadi di dalam hati dan dalam saat teduh. Mari kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu, kami telah berdosa terhadap sesama kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah dosa kami ya Tuhan, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami ya Kristus, kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita, terambil dari kitab Mazmur 103 ayat 8 sampai 14. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, berkatilah kami dengan kasih dan kuasa Roh Kudus-Mu saat kami membaca Alkitab dan merenungkan sebagai firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka kitab suci kita dari kitab Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 7. Demikian dikatakan. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, "Berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana." Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini?
Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Berbagailah setiap orang yang membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, dan melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya! Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak ada seorang yang mau begitu saja disalahkan. Misalkan pengalaman tidak mau disalahkan, salah satunya adalah pada beberapa orang tua yang membebaskan anak-anaknya ketika mereka hendak memilih jurusan kuliah mereka, studi mereka, agar itu sesuai yang anak sukai. Walaupun ketika apa yang dipilih anaknya bisa saja berbeda dengan pemikiran orang tuanya. Kenapa orang tua itu mempersilakan anaknya memilih jurusan studinya? Karena memang tidak ingin orang tua itu di kemudian hari disalahkan oleh anaknya, dan bahkan menjadi konflik ketika ada sesuatu persoalan di tengah masa studinya. Biasanya memang orang tua akan mengarahkan, bahkan lebih ke arah meminta anaknya memilih jurusan studi seperti yang orang tua inginkan. Tetapi perkembangan sekarang memang orang tua memberikan kebebasan kepada anak-anaknya. Supaya apa? Sejauh anak-anaknya itu berpikir, menganalisa, dan memahami jurusan apa yang akan dia pilih, maka ketika ada segala sesuatu yang dimunculkan, persoalan misalkan di tengah masa studinya, orang tua bisa mengingatkan bahwa itu sudah menjadi pilihanmu, maka tetaplah bersemangat mengerjakan atau melanjutkan studimu, dan teruskan sampai selesai. Memang sikap ini adalah sikap bijak orang tua yang mempersilahkan anak-anaknya bertanggung jawab atas sebuah pilihan studinya, jurusan apa yang disukainya. Ada juga Bapak Ibu Saudara dalam satu kesempatan lain, bahwa ada seorang yang memang tidak mau disalahkan ketika dalam sebuah pertengkaran hebat suami istri misalkan. Ternyata di dalamnya terlontar ucapan-ucapan yang lebih mempersoalkan masalah yang muncul oleh karena kesalahan pasangannya. Dan masing-masing pasangannya tidak mau disalahkan. Maka mereka saling berbalik
untuk membela diri. Dan ucapan juga lain yang muncul biasanya adalah mereka mengatakan menyesal telah memilih pasangannya ini karena ada masalah yang mereka hadapi sekarang. Dan andai kata dahulu mereka tidak saling memilih di antaranya, bebas memilih yang lain dan bukan yang sekarang, tentu akan mengatakan hidup sekarang akan lebih baik. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu adalah satu kondisi di mana memang tidak ada seorang pun ingin disalahkan akan satu keadaan atau menjadi penyebab sebuah masalah. Ya, kalaupun dicari siapa yang salah, tentu kita akan mencari orang lain, bukan diri sendiri. Dalam bacaan ini Bapak Ibu Saudara, Musa tidak terima disalahkan begitu saja oleh orang-orang Israel atas tidak adanya air saat mereka tiba di Rafidim. Di antara mereka terjadi pertengkaran yang hebat. Oleh karena mereka membutuhkan air dan di situ tidak ada air. Dalam Keluaran pasal 17 ayat 2, kita baca tadi disebutkan, jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Bagi orang-orang Israel, tidak adanya air, semua ini salah Musa. Karena Musa lah yang telah membawa mereka keluar dari Mesir. Pada ayat yang ketiga Bapak Ibu Saudara disebutkan, hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Mereka begitu marah Bapak Ibu Saudara. Marah. Karena mereka melihat bukan hanya diri mereka, tetapi anak-anak mereka, bahkan ternak mereka pun butuh air, dan di situ tidak ada air, berarti mereka harus kehausan, dan ini bisa menyebabkan kematian buat mereka. Di sini memang nampak jelas persoalannya. Munculnya kondisi dan ketika mereka melihat kebutuhan air tidak terpenuhi, itu sangat menyengsarakan mereka. Dan mereka tidak pernah berpikir bisa hidup sengsara tidak ada air. Pengalaman mereka di Mesir, mereka berlimpah akan air. Tapi ketika ikut Tuhan, yang bahkan keluar dari Mesir lewat satu mujizat laut Teberau yang terbelah dua, tiba di padang gurun dalam perjalanan, berpindah-pindah, bahkan sampai tiba di Rafidim, mereka harus merasakan kehausan, kesulitan akan air. Tentu kalau bicara siapa yang disalahkan, orang-orang Israel merasa bukan kemauan mereka berada di padang gurun ini. Tapi Musa juga bisa berkata, bukan kemauan saya juga kalian ada di sini. Lalu kemauan siapa? Dalam bacaan kita Bapak Ibu Saudara, pada ayat yang keempat disebutkan bagaimana Musa akhirnya berseru kepada Tuhan. Dikatakan, lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Musa berseru-seru. Musa menyerukan nama Tuhan. Musa datang kepada Tuhan. Musa mengungkapkan suasana hatinya
kekesalannya, kekecewaannya atas orang-orang Israel yang telah menyudutkan, bahkan disebutkan yang bersiap akan melemparinya dengan batu. Musa tidak punya tempat untuk berbagi masalah. Musa tidak punya tempat untuk meluapkan kekesalannya. Kalaupun mereka orang-orang Israel menuduh Musa, memang disebutkan Musa berpendapat dan dia boleh membela diri bahwa semua ini memang bukan kemauannya, tetapi tetap bagi orang-orang Israel berada di tempat, di suasana tidak ada air, ini luar biasa mengerikan dan penyebabnya adalah Musa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Musa datang kepada Allah. Musa menyerukan nama Tuhan. Musa mencari jalan keluar kepada Tuhan. Itulah sikap yang Musa ambil, yang ia pilih. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita coba merenungkan sejenak, ketika kedua belah pihak tetap dengan emosinya antara Musa dan orang-orang Israel, dan konflik yang terjadi telah meninggalkan kekecewaan satu sama lainnya, pertanyaannya adalah apakah masih ada solusi atas persoalan yang ada? Sementara umat dan Musa sama-sama membutuhkan air untuk kebutuhan hidupnya. Apakah pertengkaran atau konflik itu akan membuat kebutuhan air bisa teratasi? Saudara-saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bercermin dari kisah itu, ini menjadi potret sebuah kebersamaan di antara kita, juga sebagai umat yang beragama, umat yang percaya kepada Tuhan, bahwa ketika sebuah masalah datang dan masalah itu perlu segera disikapi atau diatasi. Sebab dalam setiap kebersamaan, dalam kehidupan yang kita jalankan, yang namanya masalah itu bisa datang kapanpun dan berganti-ganti. Pertanyaannya adalah, di setiap masalah itu, apakah akan selesai sebuah masalah hanya dengan pertama, menyalahkan orang lain. Kedua, kita berlogika andai kata dahulu tidak begitu, maka sekarang pasti tidak akan mengalami masalah ini. Ketiga, dengan mendramatisir persoalan. Itu ada pada ayat yang ketiga. Mengangkat sebuah penyebab yang berakibat karena kesalahan Musa membawanya ke Mesir, maka anak-anak mereka, ternak mereka bisa mati. Tentu kalau sudah bicara nyawa, itu sangat sensitif dan semua akan mengusahakan bagaimanapun cara supaya nyawa tidak menjadi sesuatu yang kehilangan oleh karena air saat itu. Mereka ingin tetap hidup, mempertahankan nyawa mereka. Saudara-saudara Bapak Ibu, Musa memang marah. Dia juga membela diri. Dia juga kesal dengan perlakuan umatnya. Kecewa luar biasa. Selalu disalahkan di setiap kesulitan. Selama mereka berada di padang gurun, selalu Musa yang disalahkan. Tidak ada makanan, Musa yang disalahkan. Tidak ada air, Musa yang disalahkan. Siapa Musa? Musa pun memberitahu dia hanya manusia. Bukan kepada Musa mereka harus bersungut-sungut, karena Musa gak bisa berbuat apa-apa. Karena memang kalau mereka bisa tiba di padang gurun ini, itu juga bukan kemauan Musa.
Tetapi kalau akhirnya mereka bersama-sama berada di padang gurun selepas keluar dari Mesir lewat Laut Teberau, itu menjadi sebuah rencana Tuhan yang harus mereka terima dan jalankan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika menjumpai masalah, kalau bicara soal tidak adanya air, kehausan, bukan hanya orang-orang Israel yang akan kehausan, bahkan bisa mati karena tidak adanya air. Musa pun bisa kehausan dan bisa mati kalau tidak minum sekian lama. Sama-sama menghadapi kesulitan, sama-sama punya persoalan. Tetapi Musa memilih bertanya dan mencurahkan masalahnya itu kepada Tuhan. Dia meminta solusi kepada Tuhan pada ayat yang keempat, Bapak Ibu Saudara. Karena Musa menyadari Tuhan yang memanggilnya, Tuhan yang memintanya untuk memimpin bangsa yang besar ini, Israel, keluar dari penjajahan Mesir. Tuhan ini yang menjanjikan kuasanya akan menyertai Musa. Tuhan ini yang menjamin umatnya akan sampai ke tanah perjanjian. Nampak jelas Bapak Ibu Saudara, Musa tahu itu. Dan kalau memang demikian, maka tepatlah dan benar bila Musa bertanya dan mencurahkan masalahnya kepada Tuhan. Karena baginya Tuhan pasti punya solusi atas persoalan yang dihadapi umatnya. Bahkan dengan apa yang telah mereka alami, mujizat demi mujizat yang dialami, Tuhan nyatakan, membuat Musa yakin untuk hal ini pun akan tidak adanya air. Mereka minta kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberikannya. Dan benar Bapak Ibu Saudara, bahwa apa yang terjadi kemudian pada ayat yang kelima sampai keenam disebutkan, bagaimana Tuhan menuntun Musa untuk melakukan sesuatu dan akhirnya semuanya mereka beroleh air minum secara melimpah. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat ini tidak dipungkiri, setiap kita tidak ada seorang pun ingin tertimpa permasalahan dalam hidupnya. Meski kita harus akui sedang merasakan pandemi COVID-19, dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita nggak mau terjadi masalah atas kebutuhan pokok kita. Makanan, minuman, rumah tinggal kita, bahkan kesehatan, keuangan, pekerjaan, dan hubungan di antara keluarga. Tidak ada seorang pun menginginkan dirinya, keluarganya mengalami persoalan atau bahkan musibah. Tetapi kenyataannya memang tidak bisa kita hindari bahwa bayang-bayang ketakutan akan ancaman COVID-19 itu bisa saja terjadi, bisa saja dialami oleh kita. Kita mendengar ada orang yang meninggal karena sakit penyakit dan dia terkena COVID-19. Ada banyak angka-angka kematian yang kita ketahui ternyata semakin bertambah setiap hari. Bahkan juga pertambahan orang-orang yang terkena COVID-19. Di sini ketakutan bukan sesuatu yang ilusi, itu nyata betul. Kecemasan, kekhawatiran, apakah hari esok akan lebih baik, sangat kuat membekas untuk kita cari tahu kepastiannya. Ternyata Bapak Ibu Saudara, apa yang kita itu betul-betul nyata dan seolah menyudutkan kita dalam pekerjaan. Karena kondisi resesi ekonomi dunia bahkan juga Indonesia yang dalam indikasi ke arah sana dan sangat kuat. Kita terasa berat karena dalam hal pekerjaan disebabkan resesi ekonomi.
banyak terjadi pemutusan kerja. Pemutusan hubungan kerja oleh banyak orang yang mengandalkan dalam pekerjaannya beroleh nafkah di situ. Tidak terhindar Bapak Ibu Saudara, tidak sangat bisa mudah dihindarkan oleh siapapun. Karena kalau kita bilang tetangga kita, orang lain yang mengalami, besok bisa saja Anda, kita sendiri yang akan mengalaminya. Kondisi yang tidak menentu, prediksi-prediksi bahwa pandemi COVID-19 tidak akan selesai di tahun ini, diatasi. Sekalipun sudah banyak negara yang berusaha dan ada dikatakan mendapatkan vaksin COVID-19. Tetapi kalau kita melihat disebutkan bisa saja tahun depan dan tahun-tahun ke depannya lagi bahwa memang COVID-19 ini bukan sesuatu yang mudah untuk diatasi dan bagaimana bisa terbebas darinya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sangat terasa betul betapa kita dibayang-bayangi oleh ketakutan yang demikian. Kalau kita mengutip ucapan orang-orang Israel, ayat yang ke-7, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Apakah ini sesuatu yang salah kalau kita ucapkan? Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Mungkin di antara kita bisa menganggap ini kalimat yang tidak pantas, memang tidak pantas. Kalimat yang tidak pas, memang tidak pas. Namun ketika saudara, keluarga Anda merasakan betul, pribadi Anda yang merasakan dampak yang sangat kuat, kesehatan Anda, ekonomi Anda, keuangan Anda, sampai Anda hari ini mungkin berusaha sehemat mungkin untuk bisa mengeluarkan apa yang dibutuhkan, membeli makanan, minuman, kebutuhan pokok sehemat mungkin, tapi nggak bisa terhindar. Sehemat-hematnya masih sangat-sangat kurang dan tidak ada kepastian bisa tertangani dengan baik di hari-hari ke depan. Teriakan, suasana hati, memang rasa malu, rasa sungkan, tapi tidak bisa kita abaikan. Muncul pertanyaan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Sebab kalau kita berlogika, kalau Tuhan ada, kenapa dia diam? Ini memang pertanyaan klise, tapi sering dilontarkan, sering kita ucapkan. Dan bahkan di awal-awal kondisi pandemi COVID-19 pun sudah ada ucapan ini. Dan sekarang lebih lagi dirasakan betapa kuat kita harus mengucapkan itu. Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Sebab karena kondisi ini bisa menyebabkan hubungan di antara anggota keluarga menjadi masalah. Pertengkaran demi pertengkaran. Karena makanan, karena minuman, karena keuangan, karena kebutuhan hari-harinya. Ketika untuk pendidikan butuh paket data atau butuh uang untuk internet. Bahkan juga untuk pekerjaan yang semakin susah dan karenanya ada yang dirumahkan atau akan diputus hubungan kerjanya. Atau apapun yang mencoba mencari pekerjaan. Namun kondisi saat ini, pandemi COVID-19 ini nggak lagi bisa mudah mendapatkannya. Usia sudah semakin bertambah dan lain-lain sebagainya. Bahkan orang yang usia lanjut pun secara kesehatan semakin menurun. Dan bahkan bila terindikasi COVID-19, maka suasana akan berubah, emosi akan berubah. Dan sangat-sangat ketakutan dan kekhawatiran kuat di dalam dirinya. Dia berseru, Tuhan. Tapi apakah masih bisa dipercayai Tuhan itu? Karena ada banyak orang juga berseru-seru, Tuhan tolong. Tapi apakah kemudian doa mereka dikabulkan? Permintaan mereka adalah angkat COVID-19 ini. Lepaskan kami dari wabah ini, pandemi COVID-19 ini. Sudah cukup Tuhan. Pada bagian ini Bapak Ibu Saudara, saya hanya bisa mengajak kita mengambil saat teduh, merenungkan. Memang tidak ada hal-hal kiat yang mudah, tutorial untuk seolah bebas dari ancaman COVID-19 yang begitu mudah. Walaupun memang betul tetap dianjurkan protokol kesehatan, menjaga diri tetap sehat,
kesehatan, kebersihan tubuh kita, bahkan menggunakan masker bila kita akan bepergian, atau bahkan pun bila di rumah diperbolehkan, dianjurkan memakai masker dalam sebuah hubungan dengan anggota keluarga. Kita lakukan itu. Tapi ternyata entah kenapa dalam satu kondisi, segimanapun kita berjuang dan berusaha dalam menjaga diri kita tetap sehat dan protokol kesehatan, ada saja sekarang muncul klaster keluarga, klaster perkantoran. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di mana ada tempat bebas dari kekhawatiran ancaman COVID-19? Tentu apa yang sampai saat ini kita rasakan, dan dalam renungan ini pun saya tidak mengajak kita mempertambah kekhawatiran kita, mendramatisir persoalan kondisi realita kita. Tapi baiklah, seperti yang tadi saya katakan, tidak mudah menyikapi dengan hanya kiat-kiat kata-kata indah. Karena kalau sudah bicara tentang ancaman hidup, nyawa, yang tidak semua orang ingin meninggal karena COVID-19. Dan sangat kita pun juga prihatin dan bersimpati. Ada banyak jatuhnya korban karena COVID-19 di Indonesia. Tapi kita tetap harus menyikapi. Kita harus mencoba mengatasi ketakutan ini. Kita harus coba mencari solusi untuk bisa melewati kekhawatiran yang sangat kuat dari COVID-19 ini, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita nggak bisa terpuaskan hanya dengan seolah-olah kembali, saya bisa katakan kita sudah tahu, ini pasti mengajak kita untuk mengatakan percaya kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Dalam tema yang memang untuk bagian ini, khotbah ini saya mengusungnya buat kita adalah tentang percaya dan berserulah kepada Tuhan. Percaya dan berserulah kepada Tuhan di setiap persoalan. Mungkin seolah-olah saudara Bapak Ibu sudah tahu, kalau itu memang betul, kita harus percaya dan berserulah kepada Tuhan di setiap persoalanmu. Tapi semua kita menantikan bukti. Semua kita menantikan betul tidak Tuhan bertindak. Semua kita menunggu-nunggu kebenaran bahwa memang Tuhan bisa dipercayai. Tuhan betul-betul berbicara dan bertindak cepat atas masalah ini. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, secara manusiawi, dalam daging, saya dan Bapak Ibu Saudara sama, juga berharap apa yang diinginkan oleh Bapak Ibu Saudara ketika memang disampaikan, percayalah, berserulah kepada Tuhan di setiap persoalanmu. Kita akan melihat tanda-tanda Tuhan hadir. Tuhan menyatakan kuasanya. Namun baiklah Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita melihat apa yang kemudian Tuhan lakukan. Tuhan katakan kepada Musa. Ya, mari kita lihat dalam bacaan kita pada ayatnya yang ke-6 dan ke-7. Ya. 5, 6 dan 7 Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan di situ ya, ketika Musa berseru-seru kepada Tuhan pada ayat yang ke-4, lalu pada ayat yang ke-5 ya, dikatakan begini, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Pada ayat yang kelima,
Ya, ternyata firman Tuhan datang kepada Musa. Ya, tidak langsung diperlihatkan apa yang dinanti oleh umat. Air yang tidak ada menjadi ada. Tapi nampak betul Tuhan meminta Musa untuk membawa ya di depan bangsa itu ya bersama Musa beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Ada yang Allah ingin Musa lakukan dan mengajak tua-tua Israel. Untuk apa? Untuk apa Tuhan melibatkan tua-tua Israel? Bahwa ternyata yang Tuhan mau lakukan bukan sekedar mereka kagum dan lalu mereka menjadi luar biasa bersukacita atas sebuah mujizat yang langsung dialami dan terjadi di depan mereka untuk kemudian mereka lebih percaya kepada Tuhan. Tuhan bisa lakukan itu. Bukankah kisah ketika mereka butuh makan, butuh daging, roti, Tuhan kasih ketika sekelompok hewan burung puyuh dihantar Tuhan jatuh di perkemahan mereka, di depan mata mereka. Lalu mereka mengambil mana ya untuk menjadi roti makanan mereka. Lalu ketika mereka melihat laut terbelah dua dan umat bisa melewati laut itu di tengah-tengahnya di tanah yang kering. Tuhan bisa buat mujizat kapanpun dan seketika. Kuasanya tidak terbatas Bapak Ibu Saudara. Tapi dalam bacaan kita saat ini bukan soal Tuhan bisa tidak. Kalau dia memang ada, tunjukkan kuasanya. Kalau tidak ada kuasanya berarti dia memang tidak ada. Bukan itu yang mau kita lihat dalam bacaan kita. Tetapi dia mengajarkan kepada Musa dan juga umat Israel bahwa setiap orang harus merasakan bahwa penyertaan Tuhan itu sesuatu yang betul-betul nyata, hari lepas hari, tindakan demi tindakan, dan mereka harus mencermati proses itu. Bagaimana proses Tuhan akhirnya menolong, mereka harus pahami dan ketahui. Dan mereka harus menyaksikan itu betul-betul, dilibatkan di situ sebagai saksi. Maka tua-tua Israel yang dibawa oleh Musa, yang diminta Tuhan, ikut dalam proses akan menyaksikan kebenaran hadirat Tuhan. Apa yang mereka lakukan adalah bagian mempertegas mereka belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan. Mereka belajar untuk tetap berseru dan mengandalkan Tuhan di setiap tindakan demi tindakan mereka. Kemana mereka pergi? Kemana mereka pergi Bapak Ibu Saudara? Mereka dibawa ke satu tempat, ke satu bukit, ke satu gunung, di mana mereka melihat Musa akan menggunakan tongkatnya untuk memukul dan mengeluarkan air. Dan orang-orang tua ini dalam suasana berjalan bersama dengan Musa tentu berkecamuk. Bagaimana mereka tentu bertanya, benar tidak ini? Tapi mereka menjalankan itu. Mereka bergerak Bapak Ibu Saudara. Melihat Musa bawa tongkat yang pernah dipakai untuk memukul sungai Nil. Berjalanlah mereka bersama ke sebuah gunung. Dan di sanalah dinyatakan akhirnya Tuhan menghadirkan air dari satu tempat ketika Musa memukul dengan tongkatnya. Bapak Ibu Saudara. Dikatakan ayat 7. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Di depan mata tua-tua Israel. Mereka menjadi saksinya. Mereka tidak hanya menerima. Mereka ikut berproses. Bagaimana sampai terjadinya mujizat itu. Dan mereka akan menyampaikan kepada umat Israel kebenaran
proses Tuhan menuntun mereka. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tidak menghindari kalau bisa saja ini pun secara manusiawi tidak memuaskan. Karena kita jenuh dengan proses. Kita jenuh dengan kondisi yang sudah cukup lama dalam konteks pandemi COVID-19. Kita sudah lelah. Tetapi saudara Bapak Ibu, dalam proses waktu kelelahan Bapak Ibu Saudara, apakah benar saudara Bapak Ibu tidak mengakui bahwa Tuhan sedang menyertai Anda? Setiap perkara yang berganti-ganti ini, apakah itu tidak cukup kuat sebagai bukti dan tanda, kalau bicara soal tanda, bahwa Allah bisa tetap dipercayai oleh Anda dan Anda berseru terus kepadanya? Apakah setiap persoalan yang teratasi, setiap permohonan disampaikan Tuhan kabulkan, itu tidak ada artinya ketika muncul persoalan baru, masalah baru, dan Anda sedang mencoba menyikapi? Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, justru pada hari ini, pagi ini, firman Allah mengingatkan kita apa yang telah kita alami dalam proses kehidupan bersama Tuhan, bahwa kuasa Tuhan tetap dinyatakan. Anda dan saya diajak tetap menjadi saksinya, yang melihat kenyataan kebenaran penyertaan Tuhan. Doa-doa yang dipanjatkan tidak akan menguap, karena Tuhan tahu kesetiaan Anda, Tuhan tahu kesungguhan Anda, dan Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Itu janjinya. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita diminta percaya dan berserulah kepada Tuhan setiap persoalan, paling tidak saya mau katakan, itu lebih baik berseru kepada Dia ketimbang hanya mempersoalkan, mempersalahkan orang lain bersungut-sungut. Kalau mungkin dikatakan menyalahkan Tuhan membuat masalah Anda teratasi, mungkin orang bilang silakan salahkan Tuhan terus. Tetapi kalau pada akhirnya berseru dan percaya kepada Tuhan, justru mengubah diri kita menjadi tenang, menjadi lebih jernih berpikir, dan bahkan berpengharapan, dan semakin bijak dalam proses untuk bisa mengatasi persoalan kita, melibatkan kita untuk kita berbuat sesuatu yang juga mendukung ke arah sana. Kenapa tidak tetap kita lakukan? Percaya dan berseru kepada Tuhan. Mungkin ini bukan sesuatu yang mudah, tapi jauhkan cara berpikir tentang seperti simsalabim. Kenapa? Karena Tuhan ingin membentuk Anda dan saya untuk percaya itu sesuatu yang memang butuh keterlibatan Anda untuk merasakan bagaimana Tuhan benar-benar ada, dan bahkan di tengah kondisi Anda katakan sudah sangat terjepit, sudah sangat tersudut, sudah sangat-sangat gak mungkin. Ya, ketika kita katakan ini gak mungkin, ini mustahil Tuhan. Justru bukankah Tuhan kita, Injil mengatakan, firman Allah selalu mengingatkan, tidak mustahil bagi Tuhan, karena Dia memang betul Tuhan kita. Mari Bapak Ibu kaum lansia khususnya, dan anak remaja muda, kita berjalan bukan di tengah kondisi suasana yang kita katakan ini mimpi, tidak, ini kenyataan. Tapi begitulah senyatanya iman kita. Tuhan tetap akan selalu menyertai kita dengan kuasa-Nya. Tetap berikan diri Anda, ikut sertakan diri Anda
untuk mendukung apa yang baik dalam mengatasi setiap persoalan. Jangan cuma menonton, jangan cuma diam, jangan cuma menyalah-nyalakan. Tuhan ingin mengajak Anda juga serta dalam setiap solusi persoalan Anda. Dan dalam proses itu, Anda akan merasakan kekuatan itu sungguh besar dan sangat Anda bersyukur dan Anda kagum akan betul-betul bukti-bukti Allah menyertai hidup Anda. Tetap dengan imanmu, tetap percayalah dan berserulah. Bukan oleh karena kita belum pernah merasakan kuasanya, tapi justru karena kita sudah pernah dan selalu mengalami sepanjang hidup Anda akan temukan kuasa Allah ada dalam kehidupan Anda di setiap persoalan. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara, Bapak, Ibu, remaja muda, kita menaikkan doa syafaat. Bapa di surga, kami percaya kuasa-Mu tetap ada. Kasihanilah kami, orang-orang yang seringkali mudah ragu dan mempertanyakan kehadiran-Mu di setiap persoalan hidup kami. Bahkan dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Kasihanilah kami dan ajarilah kami tetap percaya dan berseru kepada-Mu. Dan biarlah kami dengan bijaksana tetap mau ikut di dalam proses Allah tuntun kami untuk bisa mengatasi persoalan akan COVID-19 ini. Diri kami tetap mau menjaga kesehatan. Diri kami tetap mematuhi protokol kesehatan. Diri kami tetap menjaga istirahat kami, makan kami, gizi kami. Bahkan selalu mensyukuri hari-hari kami akan diri kami dan kebersamaan di mana kami boleh alami di keluarga khususnya. Tuhan, selalu ada persoalan yang bisa kami temukan. Selalu ada masalah yang bisa kami jumpai. Dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam kesehatan kami, lingkungan kami, dan dimanapun. Tapi juga ajarlah kami untuk bisa menemui kuasa-Mu. Keyakinan Tuhan hadir di setiap persoalan kami, dimanapun kami berada. Maka Bapa, berkatilah keluarga kami. Berkatilah jemaat Betani Tanah Tinggi ini. Berkatilah majelis jemaat penatua dalam pelayanannya dan juga vikaris. Berkatilah kebersamaan persekutuan kami Tuhan. Agar kami pun bisa bersama-sama memberikan kontribusi untuk bisa di tengah masyarakat, di tengah Indonesia ini menyikapi pandemi COVID-19 dengan lebih baik. Dan bisa melewati dengan penuh syukur dan sukacita. Kami percaya Tuhan berikan hikmat dalam pekerjaan dengan sikap-sikap menjaga diri kesehatan kami, di rumah kami, lingkungan kami. Tuhan, jauhkan sikap khawatir, sikap takut dengan kondisi yang ada. Tapi semakin berserah mengandalkan Engkau,
percaya kepadamu, dan terlebih menghitung setiap berkat Tuhan yang luar biasa, tak terhitung ini, yang membuat kami semakin yakin kami tidak lagi takut dan khawatir, namun semakin berserah dan percaya kepada Tuhan di setiap persoalan kami. Berkati orang usia lanjut ya Tuhan. Berkati orang tua kami di jemaat ini, oma dan opa yang tetap dengan sukacita beraktivitas agar selalu terjaga kesehatan mereka. Berkati ya Allah, dan kami juga memohon berkatilah Indonesia dalam menyikapi seluruh bagiannya atas pandemi COVID-19 ini. Dimanapun selalu diperjuangkan, baik di pemerintahan, pusat maupun daerah, bahkan di setiap instansi yang ada, bersama-sama Tuhan tetap menyertai kami. Terima kasih Bapa. Bahkan biarlah setiap hal yang kami lakukan bersama-sama untuk mencari solusi dan bisa mendapatkan vaksin untuk COVID-19, dan bahkan lebih jauh lagi dapat menjaga untuk kesehatan masyarakat ini dengan cara-cara yang bisa didapat. Terima kasih Bapa, terima kasih dengan segala sesuatu yang terus ada dalam kehidupan kami, tapi terutama kami selalu melihat penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersama mengucapkan doa yang Kau ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan mengucap rasa syukur kepada Tuhan, mari kita memberikan persembahan sebagai rasa syukur kita atas penyertaan kasih Tuhan. Namun sebelum itu, dengarlah nats yang melandasi persembahan kita yang diambil dari Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sambil persembahan dikumpulkan, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 393 ayat 1 dan 3. Tuhan betapa banyak. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Bapa yang kami kenal, Bapa yang kami sapa dan sembah dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, kalau saat ini kami boleh kembali menyerahkan persembahan kami sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami atas penyertaan dan pemberian Tuhan atas hidup dan kehidupan kami.
Berkati Bapa persembahan ini agar layak dan berkenan di hadapan. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus Tuhan dan Jemaat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita dengan sikap berdiri, kita akan menerima pengutusan. Kini kembalilah dalam hidup saudara dengan penuh pengharapan dan sukacita hanya kepada Allah. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Dan kini terimalah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa yang tercurah dalam keselamatan oleh Yesus Kristus dan persekutuan hidup damai sejahtera yang dibangun oleh Roh Kudus kiranya melimpahi saudara sekalian sekarang dan selama-lamanya. Amin.